Oke teman-teman, sebelumnya makasih udah mau bergabung karena ini aku tahu kalian udah banyak yang mulai liburan juga gitu ya. Jadi di antara kalian lagi liburan, kalian menyempatkan untuk mengikuti kelas itu sesuatu yang nggak mudah. Aku juga belum merasakan. Nah, jadi untuk kali ini sebenarnya kita akan membahas dua topik ya. Topik pertama itu adalah tentang respirasi seluler, terus topik kedua itu adalah tentang respirasi yang tingkat organ, kayak gitu. Jadi biar di sini kita juga bisa melihat bedanya atau ya perbedaan antara kedua hal tersebut. Nah, jadi buat respirasi itu kita akan menyinggung sedikit tentang hukum termodinamika ya. Jadi hukum termodinamika itu kan bilang bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tapi hanya bisa berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, jadi ketika suatu sel itu membutuhkan energi, maka dia itu harus mendapatkan energi dari suatu tempat yang lain. Maksudnya dia nggak bisa tiba-tiba menciptakan energi gitu aja. Sebenarnya dia itu akan mengkonversi energi dari bentuk energi yang lain ke energi yang bisa digunakan oleh sel. Apa itu bentuk energi yang bisa digunakan oleh sel? Nah, bentuk energi yang bisa digunakan oleh sel itu tuh adalah ATP gitu ya, dan yang mirip-mirip kayak ATP. Karena dengan kita itu menggunakan ATP, itu mirip kayak kita punya eh, tiket gitu ya, tiket untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan di sel gitu. Jadi kalau kita cuma punya uang aja tapi belum beli tiket, terus kita masuk ke suatu taman bermain kan tetap nggak bisa main kan karena kita cuma punya uang aja gitu, belum ditukerin sama tiket, nggak cocok gitu. Nah, dengan kita udah punya ATP, itu berarti kita udah bisa melakukan secara langsung berbagai kegiatan di sel. Nah, dari mana ATP itu tuh dikonversi dari apa sih ATP itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat, tanaman itu kan dia salah satu yang penting banget ya untuk ekosistem. Karena kalau di ekologi itu tuh dia punya peran sebagai produsen. Ingat, produsen itu tuh adalah pasti sesuatu yang autotrof alias bisa mengkonversi cahaya matahari menjadi suatu senyawa organik. Mungkin biasanya kita mengenal autotrof itu bisa bikin makanan sendiri gitu ya. Nah, di sini definisinya lebih saintifik gitu. Maksudnya bikin makanan sendiri itu lebih tepatnya adalah mengkonversi energi cahaya menjadi suatu energi kimia gitu. Dan energi kimianya itu dalam bentuk senyawa organik. Sehingga ketika tanaman ini akhirnya dimakan sama tingkatan trofik di atasnya, ya berarti ada molekul organik yang berpindah tempat gitu kan. Dan molekul organik itu nanti bisa dicerna dengan bantuan oksigen dalam suatu hal yang namanya respirasi seluler. Letaknya itu di mitokondria. Jadi respirasi seluler di mitokondria itu akan menghasilkan CO2 dan H2O yang mana itu menjadi bahan terjadinya fotosintesis juga dengan bantuan cahaya matahari. Kayak gitu. Jadi di sini memang adalah suatu aliran energi yang berjalan di lingkungan ya. Kalau misalnya dikatakan aliran, itu sebenarnya karena energinya di sini lurus-lurus aja kan dari cahaya matahari, berubah jadi ATP dan akhirnya dilepaskan juga sebagai panas gitu. Tapi kalau buat molekulnya, memang ada siklus di sini. Karena molekul organik ini mengandung C, mengandung O, mengandung H, dan itu akhirnya akan di-recycle untuk menjadi eh, molekul organik berikutnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang terjadi pada mitokondria lah yang akan menjadi fokus kita pada hari ini ya. Jadi apa yang terjadi pada mitokondria? Yang terjadi pada mitokondria itu adalah suatu jalur katabolisme gitu ya. Jadi jalur katabolisme ini tuh adalah ketika ada suatu molekul organik yang kompleks, dia itu tuh dipecah menjadi molekul organik yang lebih sederhana. Nah, proses pemecahannya ini itu akan menghasilkan energi dalam prosesnya.
dan ada juga yang lepas sebagai panas. Nah, karena ada pelepasan panas, maka kita mengetahui salah satu reaksi yang namanya eksotermik ya bahasa Indonesianya, atau di bahasa Inggrisnya itu tuh eksergonik. Nah, reaksi eksotermik ini tuh artinya dia melepaskan energi, gitu ya. Jadi karena dia membuat lingkungan yang makin menghangat, artinya dia melepaskan energi gitu ya. Itu adalah respirasi. Ini adalah formula kimianya ya. Jadi kita punya di sisi kiri yaitu sebagai produk adalah C6H12O6 dan 6 oksigen. Terus di sisi kanan sebagai sebagai reaktan, kok bisa sebagai produk, sisi kiri tadi sebagai reaktan. Terus di sisi kanan itu sebagai produk ada 6H2O, 6CO2 dan ATP plus panas juga. Nah, ini berkebalikan sama yang dilakukan oleh fotosintesis. Dia yang jadi produk dari respirasi itu menjadi reaktannya di fotosintesis. Terus yang ada itu input energi ya, bukan menghasilkan energi. Makanya energi cahaya matahari di sini tuh tertulisnya itu di sisi sebelah kiri karena dia input kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin di sini respirasi sama fotosintesis itu sama-sama suatu reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada perubahan muatan dari satu molekul yang ternyata diikuti oleh perubahan muatan dari molekul lainnya. Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu oksidasi itu yang dimaksudkan apa? Oksidasi itu adalah ketika suatu molekul kehilangan elektron. Ya, jadi definisi paling sederhana dari oksidasi yang harus kalian ingat yaitu adalah kehilangan elektron. Sementara kalau pada reaksi ini kita lihat bahwa ada elektron yang awalnya itu tuh adanya nempel ke X. Ya, elektronnya itu nempel ke X, tapi kemudian elektronnya lepas dari X. Jadi X-nya itu nggak punya elektron lagi. Nah, berarti kan X-nya dalam konteks ini, X-nya itu kehilangan elektron. Gitu ya. Sementara kalau reduksi itu kebalikannya. Jadi di sini ada Y, terus habis itu Y-nya itu tuh berubah jadi memiliki elektron. Jadi yang awalnya Y tanpa elektron, berubah jadi Y punya elektron. Ini berarti Y-nya terreduksi. Nah, berarti tuh sebenarnya oksidasi sama reduksi itu selalu terjadi beriringan. Kenapa X itu bisa teroksidasi? Ya karena ada Y yang menarik elektronnya gitu loh. Kenapa Y itu bisa terreduksi? Ya karena ada X yang memberikan atau mendonorkan elektronnya gitu. Jadi akhirnya setiap ada molekul yang teroksidasi kita bisa cari nih molekul apa sih yang terreduksi gitu. Sama juga setiap kita tahu ada molekul yang terreduksi pasti yang lain ada yang teroksidasi juga gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa C6H12O6 itu tuh mengalami oksidasi menjadi CO2 dan oksigen itu mengalami oksidasi menjadi H2O. Nah, untuk memahami kenapa kita katakan bahwa CO2 itu tuh lebih untuk menjadi CO2 itu butuh kehilangan elektron dan untuk menjadi H2O itu butuh mendapatkan elektron kayak gitu. Itu alasannya ya kenapa C6H12O6 berubah jadi CO2 disebut oksidasi dan oksigen jadi H2O itu disebut reduksi. Nah, di sini kita bisa dapat gambaran ya, maksudnya CO2 itu kenapa kok bisa dibilang teroksidasi gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya CH4 ya, supaya apa? Supaya memvisualisasikannya gampang, kita pakai yang simple dulu, yaitu CH4. Nah, jadi CH4 ini kan ada satu atom C, terus dia berikatan sama 4 atom H, gitu ya. Satu atom C berikatan sama 4 atom H. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini, atom C-nya itu tuh memiliki daya tarik-menarik yang sama kuat terhadap elektron seperti hidrogen. Jadi, distribusi elektron itu sangat merata di sini. Ya.
Kemudian dia teroksidasi. Teroksidasi itu artinya elektron itu meninggalkan yang C-nya dan karena dia lebih tertarik ke O gitu. Jadi di sini meskipun tidak ada elektron yang benar-benar keluar dari CH4, dari C-nya gitu ya, cuman karena dia itu sudah berjarak semakin jauh dengan C, kita bilang bahwa C-nya itu teroksidasi gitu. Nah, begitu pula dengan oksigen kebalikannya. Jadi awalnya oksigen itu dia punya daya tarik yang rata ya, sama kuat karena memang atomnya sama sejenisnya sama. Jadi mereka pasti sangat merata distribusi elektronnya di sini. Tapi kemudian dia jadi H2O di mana hidrogen itu tuh lemah daya tarik terhadap elektronnya. Jadi elektronnya itu tuh nempel ke oksigen semua. Oke, jadi yang C-nya awalnya merata terus jadi menjauh. Kalau oksigen awalnya merata menjadi terlalu mendekat gitu. Jadi akhirnya oksigen di sini terreduksi dan C-nya teroksidasi. Kayak gitu. Nah, teman-teman, ada yang namanya istilah kimia ini sebenarnya kalian bisa mengamati di fotosintesis juga gitu ya. Nah, di sini itu kalau misalnya di fotosintesis bedanya adalah kita menemukan energi yang dirilis gitu ya. Itu hanya di tahap energi terang aja. Tapi kalau di sini memang energi yang dikeluarkan dari C6H12O6 itulah yang akan digunakan untuk membentuk ATP gitu. Nah, nanti ada beberapa tahapan. Jadi awalnya kita punya glukosa dulu ya. Kita punya glukosa dulu, terus habis itu nanti dari glukosa ini dia akan mentransfer elektronnya ke sistem transfer elektron atau ETC. Baru nanti di ETC ini ada oksigen yang dihasilkan juga sebagai produk samping. Jadi memang bukan produk utama ya oksigen itu sebenarnya. Oke, nah terus habis itu oh sini sorry. Maksudnya nanti dia akan menghasilkan H2O. Jadi oksigen ini tuh adalah sebagai penarik elektron. Jadi kenapa kok glukosa, elektron-elektronnya di glukosa ini bisa ketarik ke oksigen gitu ya? Karena oksigen itu tuh sangat-sangat elektronegatif. Jadi memang eh, elektronnya bisa berjalan sejauh itu dari glukosa ya karena daya tarik oksigennya yang sangat kuat itu gitu. Nah, di sini NADH. NADH itu dia memiliki kemampuan sebagai shuttle elektron. Jadi gimana caranya elektron bisa sampai ke sistem transfer elektron dari glukosa? Nah, itu melalui perantara NADH dulu. Ya, jadi lebih tepatnya NADH ini awalnya sebelum dia ngebawa elektron, dia itu NAD+. Tapi setelah dia ngebawa 2 elektron, terus habis itu dia juga ngebawa 2H+ bersamaan dengan 2 elektron itu, dia akhirnya menjadi NADH. Ya, jadi anggap aja NAD+ itu suatu lagi kosong dan di dalamnya itu ada 2 kursi untuk 2 elektron. Jadi kalau misalnya kursinya udah penuh, ya NADH sekarang itu dia bisa berpindah tempat, bisa pergi ke yang tempat beradanya sistem transfer elektron, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari Na+ ya. Sama aja kayak yang tadi udah aku jelasin. Lalu ini adalah gambaran tentang energi yang dihasilkan dari reaksi eksergonik atau eksotermik. Jadi jumlah energi yang akan dihasilkan kalau misalnya H2 bergabung dengan oksigen membentuk H2O, itu tuh gede banget ya. Gedenya itu tuh sebesar selisih antara level energinya. Jadi H2 sama oksigen itu tuh level energinya tinggi, terus H2O itu level energinya rendah. Jadi selisih antara mereka itu sama dengan energi yang dikeluarin. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa, tubuh kita itu nggak bisa kalau misalnya menggunakan energi sebesar eksplosif kayak gitu gitu ya.
Jadi itu nggak bisa. Akhirnya kita harus melakukan yang namanya controlled release of energy. Jadi energi yang dilepaskan satu kali itu besar banget, akhirnya dilepaskan sedikit-sedikit, perlahan-lahan, dalam bentuk yang lebih kecil dan bisa digunakan oleh tubuh, yaitu ATP. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada tahapan apa aja untuk respirasi seluler. Jadi ada glikolisis, ada oksidasi pirufat dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian ada fosforilasi oksidatif. Nah, ini sekalian ngomongin lokasinya. Jadi, lokasi terjadinya respirasi itu ada melibatkan sitosol dan mitokondria, ya, kalau di respirasi seluler. Pertama, ada sitosol. Di sitosol ini tempatnya terjadi glikolisis. Jadi nanti dari glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Lalu kemudian dilanjutkan ke oksidasi pirufat di mitokondria. Nah, mitokondria itu ada bagian-bagiannya kan. Nah, di dalam mitokondria, di bagian paling dalamnya, ada yang namanya matriks. Dan di matriks itulah nanti asetil-CoA hasil oksidasi piruvatnya itu dia akan masuk ke siklus asam sitrat gitu. Nah, siklus tuh kan dia nggak pernah berakhir ya. Jadi dia bakalan terus-terusan muter kayak gini. Nah, siklus asam sitrat itu dia ada yang namanya menghasilkan NADH dan FADH2 dalam prosesnya dan juga ATP. Jadi siklus asam sitrat itu tuh tidak ada senyawa yang hilang gitu loh. Dia cuman mengekstrak elektron aja gitu, basically. Nggak ada atom yang hilang, tapi cuman mengekstrak elektron aja dari asetil-CoA, kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi kan ternyata di glikolisis juga udah mendapatkan ATP, begitu juga di siklus Krebs. Tapi ternyata mendapatkan ATP di kedua tempat ini itu masih level substrat fosforilasinya. Nanti ketika NADH sama FADH-nya itu sudah melepaskan elektron dan elektronnya masuk ke fosforilasi oksidatif, baru di situ akan terjadi fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP tidak melalui substrat. Nah, respirasi seluler yang pertama akan kita bahas yaitu adalah glikolisis. Jadi glikolisis itu tuh artinya memecah glukosa, ya, sesuai namanya glikolisis. Nah, glikolisis ini itu tuh dia terjadinya di sitosol dan dia itu memecah glukosa. Glukosa itu kan dia ada 6 karbon ya. Glukosa itu ada 6 karbon dan dari 6 karbon ini dia pecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, masing-masing asam pirufat itu dia karbonnya ada 3. Jadi kita lihat ya, di sini tidak ada karbon yang hilang dari 6, tapi 1 dipecah jadi 2, tapi masing-masing 3, kayak gitu. Hasil akhirnya itu ada 2 ATP dan 2 NADH, sama buat 2 H2O juga. Dalam proses ini, oksigen itu nggak dibutuhkan. Nah, glikolisis itu dia terdiri dari 2 tahapan. Jadi ada tahapan yang namanya investment. Tahapan investment ini tuh maksudnya gimana? Jadi pada tahapan ini tuh dia belum menghasilkan ATP, malah masih membutuhkan ATP. Gitu. Jadi dia butuh untuk pakai ATP pada tahap pertama ini. Baru nanti akan ada tahapan payoff di mana ATP itu dihasilkan dan dihasilkannya itu lebih banyak daripada ATP yang dipakai di tahap pertama. Jadi kalau kita lihat selisihnya ya tetap akhirnya glikolisis ini menghasilkan ATP gitu. Nah, selain itu dia juga menghasilkan NADH. Nah, fosforilasi substrat yang tadi aku singgung sampai akhirnya dia bisa menghasilkan ATP itu maksudnya gimana gitu ya. Jadi kita itu biasanya melibatkan suatu senyawa yang punya gugus fosfat ya dan suatu enzim yang bisa mentransfer suatu gugus fosfat ke senyawa lain. Nah, contohnya ini substratnya ya. Ini substratnya yang punya gugus fosfat. Nah, terus ada ADP. Nah, suatu enzim itu mengkatalis pemindahan gugus P ini dari substrat ke ADP.
Nah, jadinya ketika pemindahan itu sudah selesai, ADP-nya itu jadi ATP kan, karena dari yang awalnya difosfat ternyata jadi trifosfat, kemudian substratnya itu juga udah nggak punya gugus fosfat, sudah terdefosforilasi gitu ya. Jadi produknya ini sudah terdefosforilasi. Nah, ini tuh dia cuma bisa menghasilkan ATP nggak banyak, karena ya tergantung kan sama berapa banyak senyawa yang terfosforilasi yang bisa dikatalis gitu. Dan senyawa yang terfosforilasi itu tuh nggak banyak gitu. Jadi dia terbatas banget nih bikin ATP-nya dengan substrat level phosphorylation kayak gini. Nah, ini adalah ya ADP-nya ketambahan fosfat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari glikolisis ya. Ini tahapannya investment, terus ini tahapan payoff. Jadi kita lihat tahapan investmentnya itu butuh 1 ATP di tahapan ini, dan butuh 1 lagi ATP di tahapan ini. Jadi kayak ada 2 ATP yang dibutuhin. Nah, kalau di tahapan payoff dihasilin 2 ATP di sini, dan dihasilin 2 ATP lagi di sini. Jadi total ada 4 ATP sama dihasilin 2 NADH. Nah, jadi totalnya itu karena kita itu tuh membutuhkan 2 ATP dan menghasilkan 2 ATP, membutuhkan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP, berarti netonya itu ya 2 ATP yang dihasilin, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Ini nanti kalau kalian mau mempelajari masing-masing tahapannya, itu silakan dipelajari sendiri. Yang jelas di sini ada enzim yang spesifik mengkatalis setiap tahapan. Nah, di sini tahapan berikutnya itu adalah oksidasi pirufat ya. Jadi ini strukturnya mitokondria. Di sini kita ada membran luar, membran dalam, terus ada ruang antar membran ya. Ini ruang antar membran. Kemudian di membran dalamnya itu ternyata ada lekukan-lekukan. Jadi luas permukaannya membran dalam itu sebenarnya gede banget ya, karena kan dia melekuk-lekuk kayak gini dan lekukannya itu namanya krista. Dan di dalam lekukannya itu ada matriks, ya. Nah, proses dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs itu di matriks, terus proses sistem transfer elektron itu tuh di sini, di membrannya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif gitu sih. Jadi basically pirufat yang satu molekulnya ada 3C, itu tuh diambil 1C-nya, terus akan dibuang menjadi CO2, kayak gitu. Nah, terus dia juga diambil elektronnya, terus dia berikatan sama CoA, jadi asetil-CoA. Jadi yang masuk ke siklus Krebs itu tuh bukan asam pirufat ya, tapi asetil-CoA. Ya, dan nanti dari asetil-CoA ini nanti dia bisa bisa bertemu sama suatu senyawa lain. Pokoknya nanti namanya adalah ini ya. Nah, jadi asetil-CoA nanti dia berikatan sama oksaloasetat, terus nanti CoA-nya lepas, nanti jadi sitrat, habis itu nanti berubah jadi isositrat, terus elektronnya diambil jadi NADH, CO2-nya juga lepas, habis itu isositratnya berubah jadi alfa ketoglutarat, habis itu dilepas CO2-nya, elektronnya juga diambil lagi, jadi suksinil-CoA, kemudian fosfat diambil, jadi ada ATP, terus suksinat jadi suksinat, terus habis itu elektron diambil, terus jadi fumarat, H2O masuk jadi malat, elektron diambil lagi jadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini dia siap untuk mengambil atau kayak berikatan dengan asetil-CoA berikutnya, kayak gitu kira-kira. Nah, di sini ada summary of citric acid cycle, mulai dari inputnya dan outputnya apa. Jadi inputnya itu adalah asam pirufat yang sudah berubah jadi asetil-CoA,
nanti dia akan diterima sama oksaloasetat. Setelah itu nanti ada berbagai macam reaksi yang akhirnya menghasilkan 2 ATP, 8 NADH, 6 CO2, dan 2 FADH2. Nah, masih ingat kan tadi katanya ada perubahan atau ada produk yang dihasilkan dari respirasi, yaitu CO2, dan ya di sini dihasilinnya CO2 ya. Nah, tahapan terakhir yaitu adalah fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi oksidatif ini itu terdiri dari dua hal yang penting ya. Jadi dua hal ini saling berhubungan, yaitu sistem transfer elektron sama chemiosmosis gitu. Jadi sistem transfer elektron ini kan dia di membrannya ya. Dia di membrannya dan itu dia akan menghasilkan 26 sampai 28 ATP. Nah, nanti kalau chemiosmosis sendiri ini sebenarnya adalah ketika ada perbedaan konsentrasi H+ dan juga perbedaan muatan H+ di antara matriks mitokondria dengan ruangan antarmembran, itu akan membentuk aliran H+ masuk ke dalam matriks kayak gitu. Dan nanti proses itulah yang akan menghasilkan ATP. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sistem transfer elektron. Jadi pada membran dalamnya mitokondria itu tuh ada banyak kompleks-kompleks protein, kayak gitu-gitu, pokoknya kompleks-kompleks molekul yang bisa mengikat elektron. Dan jadinya NADH itu melepaskan elektronnya ditarik sama kompleks 1. FADH2 melepaskan elektronnya ditarik sama kompleks 2, gitu ya. Kemudian elektron yang udah masuk kompleks 1 dan 2, itu ternyata dia masih ketarik lagi sama molekul-molekul dari kompleks-kompleks sebelahnya. Jadi makin lama tuh makin kuat gitu loh narik elektronnya. Jadi elektron di sini ketarik ke sini, terus ketarik ke sini, elektron di sini ketarik ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai akhirnya elektronnya itu tuh ketarik ke oksigen. Nah, nanti bersama dengan H+, dia akan membentuk H2O. Ya, jadi makanya ini kenapa dibilang di respirasi seluler, oksigen itu tuh berperan sebagai penerima elektron terakhir, karena memang elektron terakhir itu diterima sama oksigen setelah dia melewati serangkaian elektron transport chain kayak gini. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pembentukan ATP secara langsung ya, kalau masih di elektron transport chain-nya doang. Nah, cuman terjadi pembentukan H2O gitu ya. Nah, tapi ternyata secara energetika ketika elektron itu tuh berpindah dari satu kompleks ke kompleks yang lain sampai akhirnya ketangkep sama oksigen di sepanjang ETC, terjadi pemumpaan H+ dari dalam matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Nah, kok tiba-tiba H+ kepompa gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya itu tuh memang H+ itu lebih banyak di matriks. Ingat, NADH itu kan juga mengandung H+ ya. Jadi pas dia ngasih elektronnya, ya H+-nya juga ikutan lepas gitu. Jadi di sini pokoknya banyak H+. Nah, pas nanti ada elektron yang bergerak, itu kayak menjadikan energi untuk mengubah atau kayak memindahkan H+-H+ itu tuh ke ruang antarmembran. Nah, nanti pas dia udah pindah ke ruang antarmembran, berarti kan H+ tuh makin banyak kan, berkumpulnya itu di ruang antarmembran terus, kayak gitu. Nah, itu yang akan menciptakan gradien. Akhirnya, setelah terjadinya sistem transfer elektron ini, ditemukan bahwa pH pada ruang antarmembran itu tuh jauh lebih rendah daripada pH pada matriks. Karena H+ yang tersimpan di ruang antarmembran itu jauh lebih tinggi daripada yang ada di matriks, kayak gitu. Nah, jadi yang namanya chemiosmosis itu memanfaatkan gradien H+ yang tercipta ini gitu. Karena sebenarnya gradien H+ ini tuh bukan cuman gradien konsentrasi aja, tapi juga gradien muatan gitu. Karena H+-nya itu emang banyak di ruang antarmembran dan H+ itu semuanya positif muatannya. Jadi ya selain dia tuh pengen ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah untuk H+ itu, H+-nya juga pasti bergerak menjauhi terlalu banyak H+ di sekitarnya. Karena memang mereka kan kalau positif sama positif jadinya tolak-menolak gitu ya. Nah, jadi
nanti kita bisa lihat di sini bahwa akan ada proton motive force yang terbentuk dari gradien H+ itu. Apa itu proton motive force? Jadi proton motive force itu adalah suatu energi yang terbentuk gara-gara gradien H+ tersebut. Nanti proton motive force itulah yang menggerakkan ATP sintase. ATP sintase itu suatu enzim. Enzimnya itu bentuknya kayak rotor yang terpasang di membran dalam mitokondria. Nanti H+ itu tuh ada pintunya masuk dari sisi di ruang antar membrannya dan akan keluar di sisi dalam gitu atau di sisi matriksnya. Nah, ternyata ketika H+ itu tuh masuk, rotornya ini akan berputar dan perputaran itu tuh mengkatalis penyatuan ADP dengan fosfat bebas kayak gitu. Ya, jadi di sini H+ yang masuk itu mirip banget konsepnya kayak kalau kita lihat ada air terjun, terus habis itu di bawahnya dipasangin turbin gitu, dipasangin kincir. Jadi akhirnya kincirnya itu akan muter dan muternya itu muter turbin, akhirnya terjadilah generasi listrik gitu, menghasilkan listrik kan, kayak gitu kan kalau misalnya kita mau dapetin pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau di sini H+ itu airan-airnya yang memutar rotor di sini dan akhirnya menyatukan ADP dengan P menjadi ATP. Nah, inilah bedanya sama fosforilasi level substrat tadi gitu. Kalau fosforilasi level substrat tadi, fosfatnya itu bukan fosfat inorganik, bukan fosfat yang lagi lepas di lingkungan kayak gitu, bukan, tapi fosfat yang sedang terikat ke senyawa lain. Baru habis itu sama enzimnya itu dikatalis untuk dipindah ke ADP. Nah, kalau di sini nggak kayak gitu ya. Nah, ternyata di sini chemiosmosis itu dia menggabungkan kan antara sistem transfer elektron dengan menghasilkan ATP kayak gitu ya. Dan total keduanya itu kita sebut sebagai fosforilasi oksidatif. Jadi pertama elektron itu tuh dimasukkan ke kompleks kompleks ETC-nya oleh NADH sama FADH2, terus habis itu elektron tersebut akan ketarik ke oksigen menghasilkan H2O, prosesnya itu akan memompa H+ keluar dari matriks, ngumpul di ruang antar membran sampai gradiennya itu tinggi banget, terus habis itu satu-satunya cara dia menuruni gradiennya itu adalah dengan melewati ATP sintase. Jadi akhirnya H+-nya ini tuh masuk ke dalam matriks. Dan proses H+ masuk ini itu menggabungkan ADP dan P menjadi suatu ATP. Oke, itu namanya fosforilasi oksidatif. Ya, jadi fosforilasi oksidatif itu menggunakan chemiosmosis untuk menciptakan ATP. Ya, jadi menciptakan ATP itu bisa terjadi gara-gara ada reaksi redoks gitu ya, yang akhirnya elektron itu dipindah-pindahin di sepanjang ETC, terus tertangkap oleh final acceptornya menjadi H2O gitu. Chemiosmosis ini dia dia juga digabungkan dengan gradien proton ya, yang akan menciptakan proton motive force sehingga H+-nya itu akan masuk ke ATP sintase. Jadi disitulah ATP bisa diciptakan. Oke. Nah, ternyata ATP yield per molecule of glucose at each stage of cellular respiration. Jadi ini adalah bagi-bagi ini ya, komposisi ATP yang sekian banyak itu didapetin dari mana aja. Ternyata glikolisis nyumbang 2, siklus Krebs nyumbang 2, fosforilasi oksidatif itu bisa nyumbang 26 atau 28. Jadi maksimum per glukosa itu tuh ada 30 atau 32 ATP. Oke, jadi itu adalah rangkumannya. Oh iya, jadi kan tadi kan kita juga ngomongin NADH sama FADH2, itu dia menyerahkan elektronnya ke sistem transfer elektron. Kayak gitu. Nah, sistem transfer elektronnya itu dapat NADH dan NADH nggak cuma dari siklus Krebs ternyata, tapi juga dari glikolisis. Nah, masalahnya adalah NADH itu nggak bisa gitu nembus membran
luar dari mitokondria. Makanya biasanya elektronnya itu tuh harus dikasih dulu ke suatu senyawa perantara lain, baru nanti senyawa perantaranya itu ngasih elektronnya ke NAD+ atau ke FAD+, kayak gitu. Jadi, kenapa kok bisa hasilnya itu antara 26 atau 28, itu tergantung nanti elektron dari glikolisis itu tuh masuknya sebagai NADH atau sebagai FADH2 gitu. Karena nilai energi yang dihasilin atau ATP yang dihasilin dari elektron 2 ini itu tuh beda gitu sih. Ya, beda. Nah, jadi nanti kita bakalan dapetin lebih tinggi itu kalau misalnya dia masih jadi NADH, tapi bakalan lebih rendah kalau dia jadi FADH2, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang penggolongan jenis respirasi. Nah, sebenarnya aku mau disclaimer dulu ya, bahwa ini kan masalah istilah. Nah, kalau masalah istilah itu kayak orang-orang tuh bisa beda-beda gitu sih, sepenglihatan aku ya. Jadi, ada buku yang bilang gimana-gimana kayak gitu. Nah, tapi di sini aku akan jelasin menurut buku yang biasanya suka kita jadikan patokan juga sih, yaitu adalah Campbell. Nah, jadi kalau menurutnya Campbell, respirasi anaerobik itu adalah ketika kita bisa menghasilkan ATP menggunakan elektron aseptor lain selain oksigen, gitu. Nah, jadi contohnya aseptor elektronnya itu bisa pakai SO4, nitrat, sulfur, kayak gitu-gitu ya. Nah, nanti tuh ada anaerob yang obligat, jadi oksigen itu tuh toksik untuk mereka. Tapi ada juga anaerob yang fakultatif. Jadi dia tuh masih bisa melakukan respirasi saat ada oksigen, biasanya menggunakan respirasi aerobik. Tapi pas misalnya nggak ada anaerob, nggak ada oksigen, dia itu akhirnya pakai fermentasi aja. Nah, tapi di sini itu fermentasi itu bukan nggak sama kayak respirasi anaerobik gitu loh. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa respirasi anaerobik itu tuh tahapan-tahapannya itu persis sama kayak respirasi seluler pada umumnya. Jadi ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada fosforilasi oksidatif gitu. Bedanya di sistem transfer elektron mereka, penerima elektron terakhirnya itu tuh bukan oksigen, tapi SO4, nitrat, sulfur kayak gitu. Nah, beda sama fermentasi. Kalau fermentasi itu tuh, dia adalah ketika ada glikolisis sama suatu cara untuk meregenerasi NAD+, terus sampai situ aja. Jadi, nggak ada hasil dari glikolisis yang berlanjut ke mitokondria. Memang pada dasarnya, kalau kita itu pakai penerima elektron terakhirnya itu bukan oksigen, dia nggak pakai oksigen gitu kan. Sama juga, kalau kita masih sampai ke tahap glikolisis doang, ya tahapan itu tuh belum pakai oksigen juga, gitu. Jadi, fermentasi sama respirasi anaerobik itu sama-sama nggak pakai oksigen sebenarnya. Tapi di sini pengertiannya respirasi itu pasti udah ada tahapan yang sempurna, kayak gitu ya. Jadi, ada glikolisis, habis itu ada siklus ada apa namanya siklus Krebs, terus habis itu ada sistem transfer elektron, cuman bukan pakai oksigen aja. Nah, kalau fermentasi itu cukup sampai di glikolisis aja, gitu ya. Nah, jadi glikolisis itu kalau misalnya dilakukan tanpa ada oksigen akan memicu terjadinya fermentasi. Tapi kalau misalnya dilakukan saat ada oksigen, itu baru yang dinamakan respirasi. Kalau dia itu nggak ada oksigen, maka glikolisisnya itu tuh akan mencari cara untuk meregenerasi NAD+. Biasanya dia bisa menghasilkan etanol atau juga laktat dari situ, tapi satu glukosa itu jadinya cuma bisa menghasilkan 2 ATP aja. Nah, sementara kalau respirasi, itu tuh dia butuh oksigen, tadi udah kita pelajarin, jadi dia bisa membentuk sampai 32 ATP. Nah, kalau kita perhatikan, kontras banget ya jumlah energinya. Yang difermentasi itu cuma 2 ATP aja, yang di respirasi itu tuh sampai 32 ATP. Jadi benar-benar istilahnya itu benar-benar
beda banget kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau jadi sel gitu ya, kita kan pasti pilihnya yang banyak energinya dong gitu. Karena kita bisa memanfaatkan energi yang banyak itu untuk pertumbuhan dan segala macem. Nah, tapi kenapa kok kita nggak milih respirasi? Ya karena nggak ada oksigen gitu. Jadi kalau disuruh milih itu ya kebanyakan sel maunya respirasi aja gitu. Tapi kalau nggak ada oksigen ya mau nggak mau daripada nggak dapet ATP sama sekali gitu kan. Jadi mending ada ATP meskipun dikit. Nah, tapi ada juga skenario di mana sebenarnya sel itu tuh em, butuh ATP dalam waktu yang singkat gitu. Jadi pokoknya harus ada ATP sekarang juga kayak gitu. Nah, masalahnya adalah dengan kita tadi belajar respirasi, tahapan-tahapannya itu kan banyak banget ya. Jadi respirasi itu sebenarnya untuk sampai kita dapetin ATP-nya itu tuh lebih lambat gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kenapa juga ada sel yang milih untuk fermentasi aja, salah satu alasannya ya karena mending dia dapat menghasilkan sedikit tapi cepat kayak gitu. Nah, fermentasi sendiri itu ada dua jenis ya, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi itu pada dasarnya mereka pasti bahan dasarnya piruvat, yaitu adalah hasil dari glikolisis gitu kan. Jadi habis glikolisis menghasilkan piruvat. Nah, inilah tahapan untuk meregenerasi NAD+-nya tadi. Jadi piruvat itu kalau misalnya dia jadi etanol, itu dia juga akan melepaskan CO2. Ini disebut fermentasi alkohol. Biasanya kita lihat dia dilakukan oleh ragi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pernah bikin roti gitu, bikin kue-kue yang ada raginya yang itu tuh kenapa kok roti itu bisa mengembang terus dalamnya itu kayak kopong gitu ya. Itu sebenarnya gara-gara ragi yang digunakan dia itu mencerna glukosa yang ada di adonan roti kita sampai akhirnya terjadi pelepasan CO2 terus dia jadi menggembung gitu adonannya. Nah, sementara kalau misalnya piruvat itu jadi laktat tanpa menghasilkan CO2 ya, itu namanya fermentasi asam laktat. Banyak terjadi di otot-otot manusia. Nah, jadi ada beberapa cara ya kita itu tuh untuk memenuhi kebutuhan energi gitu ya. Jadi tadi kan kita udah lihat kalau misalnya lagi nggak ada oksigen dan segala macam. Nah, sekarang itu masalah bahan dasarnya ya, bahan bakunya, yaitu adalah glukosa. Ternyata glukosa itu tuh bukan satu-satunya bahan baku gitu. Karena kan kalau glukosa itu kan emang dari karbohidrat. Karbohidrat dipecah jadi gula, terus baru habis itu gulanya itu masuk ke glikolisis gitu kan. Dan ini adalah tahapan-tahapan yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa bisa jadi karbohidratnya itu tuh tidak tersedia di tubuh gitu atau tubuh itu udah habis pakai karbohidratnya. Akhirnya tubuh itu menggunakan senyawa-senyawa lain yang tersimpan di dalam tubuh. Contohnya itu lemak. Nah, jadi gitu ya, kan makanya kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan nih, contohnya ya, kita mau menurunkan berat badan, itu kita itu menghabiskan dulu cadangan karbohidrat di tubuh kita, baru habis itu nanti lemaknya ikutan terbakar. Terbakar itu maksudnya adalah dia akan dicerna menjadi glisosol dan asam lemak. Nah, kemudian masing-masing itu bisa masuk ke jalur respirasi tadi, kayak gitu. Ya, dia bisa masuk ke jalur respirasi tadi. Jadi akhirnya menghasilkan ATP juga. Nah, kalau misalnya lemak itu memang dia cukup berperan sih, jadi cadangan makanan buat kita. Tapi sebenarnya kalau protein itu tuh jelek banget kalau sampai tergunakan di pembentukan ATP kayak gini. Kenapa? Karena protein itu tuh bukan fungsinya itu pada dasarnya bukan buat menghasilkan ATP ya. Protein itu fungsinya itu adalah untuk apa? Banyak dan kayak struktural, terus juga enzim, terus juga antigen, apa segala macam. Jadi protein itu dia sebenarnya nggak boleh teruraikan menjadi asam amino, kemudian dicerna gitu untuk menghasilkan ATP. Biasanya hal itu teramati pada orang-orang yang mengalami kelaparan luar biasa. Jadi kayak saking mereka itu nggak ada input
senyawa lagi berupa karbohidrat ataupun lemak, ya mereka mau nggak mau dapat energi cuman dari protein aja. Tapi dalam prosesnya akan merusak banyak sekali sistem di tubuh kita. Oke. Nah, jadi secara umum kita bisa melihat ini ya untuk mendapatkan energi itu berarti kita bisa menggunakan glikolisis. Nanti di sini ada substrat level fosforilasi. Tapi nanti kalau misalnya ada oksigen dari glikolisis bisa lanjut prosesnya ke mitokondria. Nanti ada oksidasi pirufat di sana. Terus dilanjut sama siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini juga ada substrat level phosphorylation. Nanti dilanjut ke ETC, terus dilanjut ke chemiosmosis, disitulah terjadi oxidative phosphorylation. Nah, sementara kalau pas lagi nggak ada oksigen, itu dia akan menuju ke fermentasi, bisa etanol yang menghasilkan karbon dioksida juga, atau asam laktat. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah, ini ya, ada input, output, input, output. Jadi kita nanti tadi bisa mentotalkan dari ATP 2 sama 4. Terus habis itu nanti di ETC itu ada sekian banyak. Wait. Ya, jadi di sini kenapa? Oh ya, ini maksudnya dia nggak ngitung dari yang ETC ya, tapi pokoknya dari glikolisis sama siklus asam sitrat itu hasilnya kayak gini. Nah, sedangkan oxidative phosphorylation itu terbagi menjadi elektron transport chain dan chemiosmosis. Jadi habis elektron transport chain ada chemiosmosis dan itu dia akan saling berkesinambungan. Elektron transport chain itu ngasih atau kayak menyusun gradien H+ yang akhirnya jadi proton motive force. Chemiosmosis itu ada ATP sintase yang bekerja untuk akhirnya menyusun ATP. Oke? Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Mengenai tentang respirasi seluler. Boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi kalau di soal-soal itu biasanya respirasi seluler ini tuh sebenarnya nggak terlalu sering keluar sih. Ya kayak masih lebih sering sintesis protein dan yang lain-lain, tapi cukup penting gitu untuk apa ya, ya biar kita tuh paham sama sel keseluruhan gitu sih. Jadi lebih enak juga. Tapi biasanya ada soal-soal yang keluar itu tuh terkait sama beberapa kelainan yang terjadi gitu. Tapi kelainannya ini tuh disebabkan karena inhibitor atau karena uncoupler kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya inhibitor itu nanti ada contohnya cyanida, itu dia akan menghambat ETC. Jadi elektron transport chain-nya itu tuh dihambat atau juga ada yang inhibitor di chemiosmosis. Nah, itu nanti kan bisa pikirin aja ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau ETC-nya itu nggak jalan, macet di satu kompleks gara-gara ada cyanida. Berarti kan logikanya kalau misalnya macet di suatu kompleks yang ada cyanidanya, elektron itu nggak bisa jalan, dan gara-gara nggak bisa jalan elektronnya, H+-nya itu tuh juga nggak akan dipompa keluar, nggak akan tercipta proton motive force, dan akhirnya nggak akan diproduksi ATP, gitu ya. Terus kalau misalnya yang terinhibisi itu adalah chemiosmosisnya, misalnya yang terinhibisi itu adalah ATP sintasenya, harusnya sih ETC-nya tidak terganggu ya. Jadi elektron itu tuh masih ditransfer, oksigen H2O masih diproduksi, terus H+-nya masih ditransfer ke ruang antar membran kayak gitu. Cuman ATP-nya nggak dihasil-hasilin. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada inhibitor ETC itu kemungkinan
selnya berhenti memproduksi H2O, berhenti menggunakan oksigen, karena memang oksigennya nggak kepake, orang nggak ada elektron yang nempel-nempel gitu ya. Tapi kalau misalnya ATP itu juga pasti nggak akan dihasilin. Kalau inhibitor chemiosmosis sih harusnya oksigen masih kepake terus, tapi ATP tidak dihasilkan. Nah, selain inhibitor, ada juga yang perannya itu tuh sebagai uncoupler. Jadi kalau uncoupler ini ada suatu molekul yang sifatnya hidrofobik. Nah, kita ingat-ingat, kalau misalnya membran sel itu tuh dia kebanyakan tersusun atas lipid, ya berarti molekul hidrofobik itu tuh gampang keluar masuk. Termasuk juga membran dalam dari mitokondria. Jadi, membran dalam dari mitokondria itu tuh juga tersusun atas fosfolipid bilayer gitu. Jadi molekul hidrofobik itu bisa keluar masuk. Nah, ada uncoupler alami. Jadi kalau uncoupler alami itu tuh contohnya adalah pada sel-sel lemak coklat. Jadi sel-sel lemak coklat ini mitokondrianya itu unik karena banyak molekul hidrofobik di sepanjang membran dalamnya. Gara-gara banyak molekul hidrofobik kayak gitu kan bisa bayangin pas lagi mau ada H+ yang diangkut ke apa namanya ke membran ruang antar membran, ternyata H+-nya udah bocor duluan lewat molekul hidrofobik tadi gitu. Jadi nggak perlu jadi energi yang dilepaskan gara-gara elektronnya itu pindah-pindah itu bukannya digunakan untuk mentransfer H+, tapi dilepaskan sebagai panas karena H+-nya itu tuh udah terlanjur bocor dari matriks ke ruang antar membran melalui uncoupler tadi. Gitu. Jadi akhirnya ATP itu nggak dihasilin gara-gara H+-nya itu tidak mengumpul di ruang antar membran aja. Jadi proton motive force-nya tidak terlalu kuat gitu ya, tidak terlalu besar sampai akhirnya bisa menggerakkan ATP sintase. Kayak gitu. Nah, beda kalau misalnya nggak ada molekul hidrofobik tadi, nggak ada uncoupler, ya. Kan H+-nya itu nggak bisa nembus membran. Jadi mau nggak mau dia mengandalkan energi yang dilepaskan sama transfer elektron ini aja untuk diangkut ke ruang antar membran. Nah, barulah di ruang antar membran ini tercipta proton motive force. Nah, makanya kalau misalnya ada uncoupler, yang terjadi itu adalah oksigen itu terus-terusan kepake, tapi ATP itu tidak pernah dihasilkan. Ya. Nah, ternyata ada juga nih uncoupler buatan. Jadi dia bukan karena mitokondrianya itu tuh memang secara perkembangan itu masih punya banyak molekul hidrofobik, tapi dia ini karena merupakan senyawa yang dikonsumsi. Jadi pernah tuh orang-orang dulu mengkonsumsi senyawa kayak gini, 2,6-diklorofenol terutama untuk diet, ya untuk menurunkan berat badan. Nah, emangnya bisa banget. Ingat, gara-gara adanya uncoupler ini kan H+ itu di kedua sisi itu jadi sama gitu ya, atau merata. Nah, H+ yang di kedua sisi ini itu tuh sama, itu tuh dia akan gagal untuk memanfaatkan uh, energi dari elektron. Nah, energi dari elektronnya itu akan lepas sebagai panas kan. Nah, tapi kan tubuh belum dapat ATP. Jadi mereka itu feedbacknya adalah kok ATP belum diproduksi sih. Oke, kita akan melakukan respirasi terus-menerus gitu supaya ATP suatu saat diproduksi padahal nggak akan pernah diproduksi juga. Sehingga pada suatu titik karbohidratnya habis, mulailah menghancurkan lemak gitu untuk dapetin ATP. Padahal ATP-nya memang tidak akan pernah bisa diproduksi. Kayak gitu. Ya, jadi kira-kira kalaupun ada soal tentang metabolisme respirasi ini, itu kaitannya biasanya sama adanya suatu hal yang tidak normal pada suatu respirasi, terus kita kayak suruh mengidentifikasi kira-kira tidak normalnya kenapa sih gitu, apakah karena ada inhibitor, kalau ada di bagian mana.
Apakah karena ada uncoupler, cara kerjanya gimana, kayak gitu-gitu ya. Itu mungkin. Oke, jadi itu ya, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, coba ya kita kerjain suatu soal dulu. Nah, silahkan teman-teman coba jawab yang nomor 3, 4, 5. Ya, di sini ada pertanyaan pilihan ganda terkait sama materi yang tadi barusan aku jelasin. Jadi teman-teman silahkan jawab di kolom chat aja, direct message ke aku. Misalnya 3 jawabannya E, 4 E, 5 E, kayak gitu ya. Tapi yang 5 ini cuma sampai D aja kok pilihannya.
Oke, kita lanjut ya. Kita bahas yang nomor 3 dulu. Seekor hewan muda tidak pernah memiliki banyak energi. Dia dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan bantuan dan dikirim ke rumah sakit hewan untuk beberapa tes. Di sana, mereka menemukan mitokondrianya hanya dapat menggunakan asam lemak dan asam amino untuk respirasi. Dan sel-selnya menghasilkan lebih banyak laktat daripada normal. Dari berikut ini, manakah penjelasan terbaik tentang kondisinya? Oke, mitokondrianya kekurangan protein transport yang memindahkan pirufat melintasi membran mitokondria luar menuju ke dalam matriks. Atau sel-selnya tidak dapat memindahkan NADH dari glikolisis ke mitokondria, atau sel-selnya mengandung sesuatu yang menghambat penggunaan oksigen dalam mitokondrianya. Sel-selnya kekurangan enzim dalam glikolisis yang membentuk pirufat, atau sel-selnya memiliki rantai transfer elektron yang rusak. Jadi, glukosa menuju ke laktat dan bukan ke asetil-CoA. Nah, kuncinya adalah sebenarnya kita lihat ini ya. Di sana mereka menemukan mitokondrianya hanya dapat menggunakan asam lemak dan asam amino untuk respirasi. Itu tuh kita bisa lihat tadi di ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini, em, protein sama lemak itu kan dia emang, bisa masuk langsung ke jadi asetil-CoA. Nah, protein itu bahkan asam aminonya juga bisa langsung masuk ke siklus Krebs atau ke siklus asam sitrat gitu. Beda sama glukosa gitu yang harus melalui proses glikolisis dulu. Nah, berarti di sini masalahnya itu tuh letaknya itu adalah ke proses glikolisisnya ya. Jadi di proses glikolisis, terus habis itu nanti dia ternyata ada masalah di situ yang menyebabkan nanti dia nggak bisa menjadi asetil-CoA dan akhirnya masuk ke siklus Krebs. Gara-gara itu gulanya itu bukan masuk ke apa namanya piruvatnya ini dia bukan masuk ke menjadi asetil-CoA masuk ke mitokondria tapi malah lanjut ke lanjut ke fermentasi laktat. Nah, berarti masalahnya bukan di reaksi glikolisisnya ya, tapi gimana piruvatnya itu nggak bisa berubah jadi asetil-CoA. Artinya ada masalah di transfer piruvat menuju ke mitokondria. Kayak gitu. Jadi buat yang nomor 3 ini, apa yang lebih tepat? Yang A ya, mitokondrianya kekurangan protein transport yang memindahkan piruvat melintasi membran mitokondria luar menuju ke dalam matriks, alias yang A jawabannya. Oke. Terus yang nomor 4, peran utama oksigen dalam respirasi sel adalah untuk, nah, dia itu bertindak sebagai aseptor dari elektron. Terus nanti bergabung sama hidrogen, nanti dia membentuk air. Ya, jadi jawabannya yang B. Terus habis itu, yang nomor 5, sumber energi langsung yang menggerakkan sintesis ATP selama fosforilasi oksidatif pernafasan dalam sel eukariotik adalah, nah, kalau langsung itu tuh berarti kayak sumber energi yang paling tidak melalui perantara lagi gitu. Jadi kayak memang benar-benar dari ini akan menggerakkan sintesis ATP, yaitu adalah gaya gerak proton melintasi membran mitokondria bagian dalam. Karena itu memang benar-benar sudah terakhir sebelum nanti gerakan proton itu tuh eh, memutar rotor itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya
oksidasi glukosa ya bisa, tapi kan memang memang kayak gitu kan, memang kita butuh mengoksidasi glukosa, cuman dia bukan yang secara langsung benar-benar memicu sintesis ATP gitu. Aliran elektron yang didukung secara termodinamik dari NADH ke pembawa transfer elektron mitokondria. Ini kan menggambarkan sistem transfer elektron gitu. Jadi dia juga benar sebenarnya ya. Juga benar, tapi sistem transfer elektronnya ini dia belum terkait langsung sama pembentukan ATP. Transfer elektron terakhir ke oksigen juga terkaitnya sama sistem transfer elektron tadi gitu, bukan sama pembentukan ATP. Oke, satu lagi ya, coba latihan soal, coba kerjain nomor 6 sampai 8.
Oke, coba ya kita bahas yang nomor 6. Dalam sel hati, membran mitokondria bagian dalam sekitar 5 kali lebih luas daripada, ini kok daripadanya kayaknya nggak ada ya, daripada membran mitokondria bagian luar. Apa tujuannya? Jadi, kira-kira apa yang paling berpengaruh dari banyaknya atau luasnya membran dalam mitokondria? Pasti untuk fosforilasi oksidatif ya. Karena fosforilasi oksidatif itu tadi komponennya ada dua, sistem transfer elektron sama ATP sintase. Kalau membran dalamnya itu luas, berarti kan kompleks-kompleks sistem transfer elektronnya bisa banyak. Terus juga ATP sintasenya bisa banyak gitu. Intinya lebih banyak aja gitu molekul-molekul yang bisa nempel di membran tersebut gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 7, sel-sel lemak coklat menghasilkan protein yang disebut termogenin di membran dalam mitokondria mereka. Termogenin adalah saluran untuk memudahkan transportasi proton melintasi membran. Apa yang akan terjadi pada sel-sel lemak coklat ketika mereka memproduksi termogenin? Nah, jadi kalau dia memproduksi termogenin, maka sintesis ATP itu tuh nggak akan bisa terjadi ya, atau berkurang lah ya, berkurang, tapi pembentukan panas itu meningkat. Kenapa? Ingat, termogenin itu kan dia saluran untuk memudahkan transportasi proton melintasi membran. Harusnya kan proton nggak boleh gampang melintasi membran ya. Harusnya proton cuma melintasi membran setelah adanya transfer elektron. Jadi nanti bisa tercipta gradien H+, tercipta proton motive force, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada gradien H+, maka nggak ada proton motive force, ATP tidak bisa diproduksi, ya, atau berkurang produksinya, dan pembentukan panas meningkat dari energi hasil transfer elektron yang tidak bisa digunakan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 8, manakah di bawah ini yang akan membuat sel berubah dari melakukan respirasi seluler menjadi fermentasi? Nah, saat penerima elektron terakhir pada sistem transfer elektron tidak tersedia, alias apa? Saat oksigen tidak tersedia. Jadi ini yang soal nomor 8 sebenarnya cuman mengganti aja penerima elektron terakhir pada sistem transfer elektron itu kan maksudnya oksigen. Jadi ketika oksigen nggak ada, ya otomatis nggak bisa lanjut ke mitokondria, tetap di sitosol aja. Jadi habis selesai glikolisis, piruvatnya masuk ke fermentasi asam laktat gitu ya kalau di manusia, terutama di otot-otot. Oke? Segitu teman-teman tentang respirasi seluler. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Dari soal-soal juga udah paham? Oke. Kalau gitu, sekarang kita akan ngomongin tentang respirasi yang lain. Jadi memang respirasi itu kan banyak yang dibahas juga di anatomi dan fisiologi hewan. Kebetulan kita juga belum ada ngebahas anatomi dan fisiologi hewan ya dari pertemuan pertama kemarin. Jadi sekarang coba kita bahas.
Nah, jadi respirasi kalau di anatomi fisiologi hewan itu dia fokusnya ke gas transport ya atau transfer gas. Jadi di sini kita belajar tentang pertukaran gas saat kita melakukan pernapasan. Nah, ini tuh nyambungnya ke respirasi seluler tadi itu adalah di reaktan dan produk yang ada gitu. Jadi kalau reaktannya kan berarti dia butuh oksigen. Nanti produknya akan dihasilkan CO2. Nah, berarti udah kegambar kan. Pernapasan respirasi seluler itu tuh butuh oksigen. Berarti secara organ, secara sistem organ juga harus tersedia gimana caranya mendapatkan oksigen. Terus karena respirasi seluler itu menghasilkan CO2, ya secara sistem organ juga harus dipersiapkan gimana caranya supaya CO2 itu tuh bisa keluar, kayak gitu. Ya, jadi yang terjadi di tingkat seluler itu dia menjadi alasan yang terjadi di tingkat yang lebih tinggi setelahnya, sampai ke sistem organ bahkan organisme, kayak gitu. Nah, di sini ada alveolus ya. Kalau teman-teman ingat, alveolus itu adalah bagian dari paru-paru kita yang dia itu cukup tipis ya, sangat tipis malah. Dan dia itu adalah tempat pertukaran gas. Karena ketipisannya itu dan juga karena dia itu dia itu dibungkus sama pembuluh-pembuluh kapiler, oke? Nah, nanti udara itu tuh dia kebanyakan mengandung oksigen. CO2 di udara itu tuh kecil aja atau sedikit aja, kayak gitu ya. Habis itu oksigen itu nanti akan masuk ke dalam alveolus sampai agak kurang gitu. Jadi oksigennya itu udah nggak sebanyak waktu di udara ya. Karena kenapa? Ya karena melewati saluran itu nggak semua oksigen bisa masuk. Nah, kemudian juga CO2-nya di sana itu lebih banyak, soalnya dapat dari yang diberikan oleh darah gitu. Jadi di dalam alveolus CO2-nya jauh lebih besar persentasenya gitu ya dibandingkan yang ada di udara lepas. Nah, nanti oksigen itu akan masuk ke kapiler. Terus habis itu CO2 itu akan keluar dari kapiler. Nah, jadinya pas meninggalkan kapiler, darah itu tuh isinya udah banyak oksigennya dan udah berkurang CO2-nya gitu. Nah, berkurangnya itu dibandingin sama sebelumnya ya, meningkatnya juga dibandingin sama sebelumnya. Nah, baru nanti darah yang udah kaya oksigen dan miskin CO2 ini itu akan memasuki aliran darah sistemik sampai akhirnya ke kapiler-kapiler yang berhubungan langsung sama sel-sel. Tentunya sel-sel ini melakukan respirasi ya, jadinya mereka itu membutuhkan oksigen dan menghasilkan banyak CO2. Jadi setelah melewati sel-sel tersebut, CO2-nya itu jadi ningkat jadi 46 mm Hg, kalau oksigennya itu jadi turun jadi 40 mm Hg. Mereka akan masuk lagi ke aliran sistemik yang membawa mereka ke kapiler di paru-paru, baru habis itu nanti oksigen dari luar masuk dan CO2 dari dalam keluar. Dan terjadilah perputaran seperti itu terus ya. Jadi perputaran ini itu tuh dipengaruhi sama aktivitas dari sel-selnya juga ya. Jadi kalau misalnya sel-selnya itu tiba-tiba banyak banget ngebutuhin oksigen, misalnya waktu lagi beraktivitas olahraga gitu, ya otomatis nanti selisihnya itu mungkin lebih berbeda ya, kayak karena mungkin lebih banyak oksigen yang dibutuhkan, jadi darah yang balik ke paru-paru ini tuh mendapatkan oksigen yang lebih sedikit dan CO2 yang lebih banyak, itu bisa. Ya, tergantung sama keadaan sel-selnya. Ngomong-ngomong tentang bla 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 milimeter Hg ini, itu tuh ngomongin tentang partial pressure ya. Kakaknya di sini tulisannya P oksigen, P itu singkatan dari partial pressure oksigen. Jadi basically 160 ini itu adalah komposisi oksigen di antara semua tekanan total atmosfer. Jadi tekanan total atmosfer itu tuh sekitar 400-an 700-an sekian. Nah, oksigen itu sekitar 20%-nya, jadi 160. Nah, kalau CO2-nya ini tuh 0,3, berarti emang dia tuh persentasenya sedikit ya di udara. Nah, tadi kan kita udah ngomongin transfer gas itu tuh di sepanjang darah kan, sampai ke paru-paru, terus juga sampai ke sel-sel
di jaringan-jaringan. Nah, gimana sih lebih tepatnya semua transfer itu tuh terjadi gitu. Jadi transfer itu tergantung gasnya apa. Jadi kalau oksigen, maka sangat didominasi oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin itu akan mengikat oksigen dan mentransfer oksigen dalam bentuk terikat ke hemoglobin. Ada sedikit banget, sekitar cuma 1,5% yang terdisosiasi secara fisik di darah. Sementara kalau CO2 paling banyak itu tuh adalah sebagai asam bikarbonat atau HCO3-, itu sebanyak 60%, diikuti berikatan sama hemoglobin sekitar 30%, dan terdissolve secara fisika itu 10% aja. Nah, apa itu hemoglobin? Kenapa dia bisa mengangkut oksigen dan dalam derajat yang lebih kecil itu CO2? Nah, ini adalah bentuk dari hemoglobin tersebut ya. Jadi hemoglobin itu dia adalah protein yang juga berikatan sama heme. Nah, protein itu kebetulan di sini dia proteinnya sudah sampai ke struktur tersier, jadi dia ada subunit-subunitnya. Totalnya ada 4 ya, jadi ada 2 subunit alfa, alfa 1 dan alfa 2, sama 2 subunit beta, beta 1 dan beta 2. Nah, subunit alfa sama subunit beta ini mereka kalau sendiri-sendiri nggak bisa berfungsi. Jadi baru berfungsi kalau misalnya udah bentuk subunit dengan satu kesatuan dengan dari 4 subunit ini. Nah, masing-masing subunitnya itu tuh ada hemenya kan. Yang merah-merah ini ya itu adalah heme. Nah, heme itu penampilannya seperti ini. Jadi ketika ada heme itu tuh ternyata di tengah-tengahnya ada atom intinya yaitu Fe2+. Fe2+ ini adalah suatu besi ya atau ion besi gitu. Yang mana Fe2+ ini tuh dia bisa bereaksi sama oksigen. Nanti dia oksigen ini bisa nempel ke Fe2+-nya ini. Nah, proses inilah yang membuat setiap satu subunit di hemoglobin itu bisa mengangkut satu oksigen, gitu ya. Jadi satu subunit bisa mengangkut satu oksigen. Nah, berarti kalau ada 4 subunit totalnya satu hemoglobin itu bisa mengangkut 4 oksigen. Nah, ini adalah contoh perbandingan berapa banyak jumlah oksigen yang bisa diekstraksi dari paru-paru masuk ke dalam darah ketika nggak ada hemoglobin versus ketika ada hemoglobin. Nah, yang namanya oksigen itu dia akan melakukan difusi gitu ya. Jadi dari alveolus menuju ke darah. Nah, difusi tersebut itu bergantung sama tekanan parsial oksigen di kedua tempat ini gitu kan. Nah, yang perlu kita ingat adalah tekanan oksigen itu dihitung dari yang terlarut di dalam darah. Kalau sudah di dalam darah ya. Dihitung dari yang terlarut di dalam darah. Nah, kalau misalnya tanpa hemoglobin, maka kira-kira mereka sudah akan setimbang ketika di dalam darah itu tuh baru ada berapa nih? Ada 8 molekul oksigen misalnya kayak gitu. Jadi kalau di alveolusnya itu tuh ada 8 molekul oksigen dan di dalam itu udah ada 8, ya mereka itu sudah setara, udah setimbang. Jadi difusi itu sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita masukin hemoglobin, hemoglobin itu kan satu hemoglobin tuh bisa ngangkut 4. Jadi kita masukin 3 hemoglobin aja. Berarti kita udah bisa nyembunyiin 12 oksigen dari peredaran darah gitu. Jadi dari ngukur P oksigennya ya, partial pressure oksigennya, pas udah ada yang masuk ke hemoglobin itu jadinya dia partial pressure-nya menurun. Padahal sebenarnya udah ada kan oksigen banyak, cuman tersembunyi aja. Jadi yang ngaruh ke partial pressure-nya itu cuman yang terlarut-larut ini. Akhirnya karena belum mencapai kesetimbangan, oksigen dari alveolus ini masih masuk lagi gitu ke dalam peredaran darah. Nah, sampai akhirnya kita bisa dapetin berapa nih? 12 tambah 2, 14. 14 molekul oksigen itu tuh baru mencapai kesetimbangan. Berarti udah berkali lipat lebih banyak oksigen yang berhasil terekstraksi dari alveolus kalau kita menggunakan hemoglobin di darah daripada kalau nggak ada hemoglobin sama sekali gitu ya.
Nah, jadi itu pentingnya hemoglobin kenapa ada di dalam darah. Kalau misalnya kita perhatiin hewan-hewan yang ada di dunia ini, ada yang nggak punya hemoglobin loh. Yang nggak punya hemoglobin itu tuh yang darahnya itu tidak berwarna merah gitu. Karena kalau misalnya oksigennya itu bereaksi sama Fe2+ ini, itu yang ngebuat dia nanti jadi warnanya itu merah. Jadi kayak warna karat gitu loh, besi berkarat. Nah, itu tuh nggak jauh beda sama warna darah kita sebenarnya. Nah, sebegitu pentingnya hemoglobin untuk pengangkutan oksigen, tapi ternyata ada hewan yang tidak memiliki hemoglobin. Karena berarti hewan tersebut tanpa ada hemoglobin, dia itu sudah terpenuhi kebutuhan oksigennya. Ada yang tahu hewan apa? Clue-nya adalah yang darahnya tidak berwarna merah. Kelompok apa tuh kira-kira? Nyamuk. Nyamuk darahnya warna merah nggak? Enggak ya, nyamuk itu nggak warna merah. Jadi kalau misalnya kalian nepok nyamuk yang datang ke kulit kalian gitu, terus habis itu dia warna merah, itu artinya warna merah dari organisme lain yang dia hisap darahnya. Jadi nyamuk itu darahnya itu tidak berwarna merah. Ya, jadi nyamuk itu masuk ke golongan serangga. Jadi kalau misalnya kalian ingat pelajaran di sekolah tentang bentuk serangga dan bagian-bagiannya, itu kita mengenal adanya spirakel gitu kan di tubuhnya serangga bagian luar, itu dia adalah lubang tempat masuknya oksigen. Tapi setelah masuk ke spirakel, dia nggak masuk ke darah. Dia akan masuk ke sistem trakea. Jadi akan ada percabangan, ada saluran yang banyak percabangannya gitu, sampai percabangannya itu tuh langsung menghantarkan oksigen ke setiap sel di dalam hewan tersebut. Gitu. Jadi yang namanya darah di dalam serangga itu ya menghantarkan makanan aja gitu, karena oksigennya itu sudah diambil alih persebarannya melalui sistem trakea. Gitu. Jadi intinya adalah baik hemoglobin maupun sistem trakea itu kan sama-sama pengen menghantarkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan sel-sel kayak gitu. Nah, ini adalah secara lebih detail apa yang terjadi dalam transfer oksigen gitu ya. Jadi kalau misalnya transfer oksigen itu dari alveolus, oksigen itu masuk dan akan berinteraksi sama hemoglobin membentuk oksihemoglobin, ya kan? Nah, terus habis itu nanti dia akan eh, nggak bisa. Nah, nanti dia itu akan lanjut untuk ketemu oleh sel-sel yang membutuhkan, sehingga oksihemoglobinnya pecah lagi jadi oksigen, yang akhirnya dia akan berdifusi ke sel-sel yang membutuhkan, gitu ya. Nah, kebalikannya kalau misalnya dari sisinya CO2 itu kan banyak diproduksi di sel-sel. Nah, CO2-nya nanti ada yang terdissolve di larutan darah, kemudian ada yang masuk ke hemoglobin. Nah, yang masuk ke hemoglobin ini, dia itu bisa berikatan sama hemoglobin, jadi dia membentuk karbaminohemoglobin, kalau nggak salah namanya. Ada juga yang berinteraksi sama H2O, terus dikatalis oleh enzim namanya carbonic anhydrase. Jadi dari CO2 ketemu H2O itu menjadi H+ dan HCO3-. Nah, HCO3- ini sebutannya adalah asam bikarbonat. Nah, nanti asam bikarbonat ini akan dilepaskan ke plasma. Sedangkan H+-nya itu berikatan sama hemoglobin. Gitu. Jadi hemoglobinnya itu dia berikatan sama H+. Nah, nanti ini sel darah merahnya akan ke paru-paru. Terus habis itu karena ada perbedaan partial pressure tadi ya, CO2 yang udah terlarut itu dalam bentuk HCO3- itu masuk lagi ke sel darah merah, terus HCO3- ketemu sama H+ dikatalis oleh karbonik anhidrase, dia jadi CO2. CO2-nya itu nanti akan didifusikan keluar. Begitu juga yang berikatan sama hemoglobin, jadi
dari HbCO2 kembali jadi CO2, terus habis itu dilepaskan ke alveolus. Kayak gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita mau mempelajari tentang kapan kira-kira oksigen itu tuh dilepaskan dari hemoglobin dan kapan hemoglobin itu justru men-take up oksigen, itu kita pelajari pakai kurva ini. Jadi ini kurva namanya adalah kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Jadi kurva disosiasi oksigen hemoglobin ini menggambarkan atau keadaan hemoglobin ketika lingkungannya partial pressure oksigennya berubah dari yang tinggi banget sampai rendah banget. Nah, keadaan partial pressure oksigen tinggi itu kan di kapiler-kapiler pulmoner ya, atau kapiler-kapiler yang dekat sama paru-paru gitu. Makanya partial pressure oksigennya itu tinggi banget. Nah, dalam keadaan ini, hemoglobin itu tuh bakalan saturated atau jenuh gitu karena empat 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 tempat oksigennya itu terisi semua gitu. Empat oksigennya terisi semua. Tapi nanti ketika hemoglobinnya ini tuh jalan-jalan sampai ke jaringan, nah di sel-sel di sana kan oksigennya sedikit, ya. Jadi partial pressure-nya itu juga udah mulai berkurang. Nah, justru dengan partial pressure yang berkurang ini, oksigen yang tadinya sudah menumpang di hemoglobin itu akan dilepaskan, kayak gitu. Nah, makanya di sini ada kurva yang menggambarkan persentase saturasi hemoglobin. Jadi semakin persentase saturasi hemoglobin tinggi, yaitu berarti hemoglobinnya itu masih penuh, oksigennya masih masuk semua ke hemoglobin. Tapi semakin dia itu ke tempat yang partial pressure oksigennya rendah, saturasi hemoglobinnya makin turun. Nah, makin turun ini berarti oksigen itu tuh dilepasin gitu. Jadi hemoglobinnya jadi banyak yang kosong. Atau kita bisa lihat dari sisi berapa persen volume oksigen di dalam darah. Nah, maksimal oksigen itu tuh 20% dari total volume darah. Jadi kalau misalnya oksigennya itu tuh berkurang, ya berarti volume oksigen di darahnya itu berkurang gitu ya. Dan itu kelihatan penurunannya dari daerah yang partial pressure-nya tinggi sampai yang partial pressure-nya rendah. Kayak gitu. Nah, apa yang bisa kalian perhatiin dari bentuk kurvanya? Ternyata di sini bentuk kurvanya itu tuh dikatakan bentuknya S atau sigmoid. Jadi bentuk kurva S ini itu tuh artinya adalah pada daerah yang partial pressure-nya itu tuh tinggi, perubahan partial pressure itu nggak terlalu mempengaruhi saturasi dari hemoglobin itu sendiri. Tapi kalau misalnya udah masuk ke area di mana partial pressure oksigennya itu udah mulai rendah, maka perubahan partial pressure sedikit aja itu udah menyebabkan perubahan atau penurunan saturasi yang signifikan. Contohnya aja dari 100 ke 90 ya, itu dia cuman berubah dikit banget, paling nggak sampai 5% perubahan saturasinya. Tapi kalau misalnya lihat dari 40 ke 30 ya, 40 itu kan sekitar saturasinya sekitar 70%. 30 itu saturasinya udah sekitar 50% gitu. Jadi bayangin sama-sama ada selisih 10 mm Hg, tapi karena ini selisihnya terjadi pada rentang yang rendah, perubahan saturasi hemoglobinnya itu bisa 20% sendiri. Nah, hal ini tuh sebenarnya bagus ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dia itu tuh lagi di tempat yang miskin oksigen, perubahan parsial yang lebih turun itu kan mengancam mengancam sel-sel itu jadi nggak dapat oksigen lagi gitu loh. Jadi ya memang harusnya oksigen diekstraksi dengan besar-besaran dari hemoglobin yang membawa. Dan itu semua memungkinkan karena hemoglobin ini tuh punya sifat di mana dia itu tuh sangat kayak afinitas setiap subunitnya itu sangat tergantung sama keadaan subunit lain. Ya, kayak gitu. Jadi, kayak gini, misalnya di sini kan lagi penuh. Nah, karena lagi penuh kayak gini, mereka itu afinitasnya lagi tinggi-tingginya ke oksigen. Baru nanti kalau misalnya udah ada satu oksigen yang copot, afinitas oksigen ketiga yang lain itu tuh mulai berkurang. Apalagi kalau udah ada 3 yang copot.
Ya kalau udah ada 3 yang copot ini, afinitas terhadap satu oksigen ini tuh rendah banget sebenarnya. Jadi dia lebih mudah lepas gitu. Nah, kalau misalnya kita kita balik dari yang awalnya kosong, terus habis itu partial pressure oksigennya meningkat, jadi oksigennya mulai masuk, 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 berarti yang satu ini dia kayak masih lemah afinitas oksigennya ke tempat yang ini. Tapi nanti setelah partial pressure-nya naik, maka tempat yang ini makin gampang untuk dapat oksigen sampai akhirnya terpenuhi atau tersaturasi hemoglobinnya. Ya. Nah, itu yang tadi aku deskripsikan itu disebut sebagai kooperativitas ya. Jadi kooperativitas di antara subunit-subunit penyusun hemoglobin lah yang menyebabkan fenomena kurvanya berbentuk S kayak gini. Kayak gitu. Dan itu mendukung kehidupan. Karena tanpa kayak gitu, jangan-jangan kita itu nggak bisa mengekstrak oksigen seperti seharusnya. Kan percuma ya, kita udah nyimpen banyak oksigen di hemoglobin, tapi cuman sampai hemoglobin aja. Padahal kan tujuannya oksigen itu harus sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Kayak gitu. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi transfer oksigen. Yang akan kita bahas itu tuh adalah Bohr effect. Jadi Bohr effect ini tuh ada faktor-faktor kayak peningkatan eh, ion hidrogen, peningkatan CO2, peningkatan temperatur, itu yang akan menggeser kurva disosiasi tadi ke kanan. Jadi misalnya awalnya itu adalah yang garis lurus ini, yang garis tidak putus-putus ya. Tapi habis itu geser ke kanan jadi garis yang putus-putus ini. Nah, maksudnya tuh gini, kalau misalnya di suatu keadaan di suatu organisme ini dia itu tuh makin asam ya, keadaannya makin asam, maka dia itu akan mengurangi afinitas hemoglobin terhadap oksigennya. Jadi ketika darah itu makin asam, maka afinitas hemoglobin itu tuh berkurang kayak gitu. Beda kalau ketika darah itu tuh makin basa, maka kurva ini akan bergeser ke kiri. Nah, kurva yang bergeser ke kiri ini tuh artinya dia akan makin tidak eh, tidak bagus untuk nempel ke oksigen. Jadi afinitasnya itu akan semakin rendah kayak gitu. Semakin tinggi. Sorry, sorry. Jadi kalau ke kanan itu afinitasnya semakin rendah. Kalau dia geser ke kiri, afinitasnya dia semakin tinggi. Geser ke kanan penyebabnya karena keasaman darah meningkat. Geser ke kiri karena keasaman darahnya menurun alias makin basa atau pH-nya itu makin tinggi. Kapan keasaman darah meningkat? Salah satunya adalah ketika kita lagi habis beraktivitas tinggi. Beraktivitas tinggi itu artinya laju respirasi juga tinggi, sehingga kadar CO2 itu tuh meningkat gitu. Nah, kadar CO2 meningkat ini juga akan meningkatkan ion hidrogen ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi beraktivitas tinggi, darah kita cenderung asam, kurva itu akan geser ke kanan, sehingga hemoglobin di tubuh kita itu makin mudah untuk melepaskan oksigen. Dan ini tuh masuk akal ya, karena kan kita butuh oksigen untuk eh, laju respirasi yang tinggi itu gitu. Jadi eh, feedbacknya itu cocok gitu loh. Dengan adanya aktivitas yang besar, produksi CO2 besar, ya afinitas oksigen terhadap hemoglobin harus diturunkan supaya makin banyak oksigen yang bisa digunakan. Nah, ternyata ada perubahan susunan hemoglobin seiring kita itu berkembang dari janin dulu kecil banget sampai sekarang kita dewasa dan sudah dilahirkan ya. Jadi memang hemoglobin itu kan dia tersusun dari banyak subunit ya. Ketika kita masih kecil banget, itu kita punya hemoglobin yang embrionik itu bukan subunitnya bukan alfa dan beta ya. Epsilon dan aku nggak tahu ini bacanya apa. Tapi setelah usianya itu masuk sekitar 9 minggu, itu liver itu mulai memproduksi subunit alfa dan subunit gamma. Nah, ternyata subunit alfa sama subunit gamma ini, kalau mereka jadi satu hemoglobin, mereka itu lebih
eh, afinitasnya lebih tinggi. Ya, makanya hemoglobin fetus itu tuh dia lebih ke kiri kurvanya dibandingkan hemoglobin dewasa. Baru nanti kalau misalnya dia udah sampai ke minggu 32, eh, sumsum tulang itu sudah mampu memproduksi hemoglobin dengan subunit alfa dan beta seperti yang kita miliki sekarang. Nah, jadi subunit alfa beta ini akan lebih kecil afinitasnya dibandingkan subunit alfa dan gamma. Nah, tapi eh, afinitas yang tinggi saat kita itu masih bentuk fetus itu masuk akal. Kenapa? Karena di fetus itu kan dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan udara ya. Jadi dia itu nggak bisa dapetin oksigen dengan gampang. Dari mana sumber oksigen yang diambil oleh janin? Yaitu plasenta alias oksigen yang masuk ke tubuh induknya atau ibunya. Terus ibunya itu juga berbagi oksigen ke dirinya, ke janin tersebut. Berarti partial pressure oksigennya itu nggak tinggi. Ya, partial pressure oksigennya itu cenderung rendah, makanya untuk mampu mengikat oksigen di partial pressure yang rendah itu afinitasnya harus tinggi. Makanya kurva disosiasinya itu geser ke kiri dibandingkan sama dewasa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita itu membandingkan sama yang dewasa kan pas bayi itu lahir, dia tiba-tiba nangis kenceng gitu ya. Itu kan karena pertama kali paru-parunya itu tuh mengembang. Jadi pertama kali paru-parunya mengembang, masuk gitu kan udara. Nah, baru saat itu kita terekspos sama lingkungan yang sebenarnya partial pressure oksigennya tuh lebih tinggi daripada waktu jadi janin gitu. Cuman dapetin dari plasenta aja. Oke, nah selanjutnya itu adalah hal-hal yang bisa mengganggu transfer oksigen, jadi mengganggu kurva disosiasi hemoglobin juga gitu ya. Jadi ada anemia. Anemia itu kan kalau misalnya memang kadar hemoglobinnya itu tuh tidak mencukupi. Jadi orang-orang yang tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan baik, berarti kan dia jumlah hemoglobin di darahnya itu tuh sedikit ya. Ya berarti kapasitas pengangkutan oksigennya itu tuh juga sedikit. Nah, di sini ada perbandingannya. Ini kalau kurva disosiasinya orang normal, ini adalah kurva disosiasinya orang anemia gitu. Karena misalnya anemia 50%, jadi ya kapasitas hemoglobinnya itu ternyata cuma 50% dibandingkan normal. Jadi dia kayak 2 kali lipat lebih sedikit jumlah hemoglobinnya dibandingkan orang normal. Ada juga ketika dia itu tuh namanya karbon monoksida ya. Jadi karbon monoksida itu tuh suatu zat yang berbahaya banget. Dia adalah gas yang ternyata afinitas hemoglobin itu tuh bahkan lebih kuat ke karbon monoksida daripada ke oksigen. Karena memang oksigen sama CO, O2 sama CO itu bentuknya itu mirip. Ya, mereka sama-sama terdiri dari 2 atom yang ukurannya itu juga nggak jauh berbeda. Jadi karena hemoglobin ini kan dia mengandalkan bentuk struktur gitu kan untuk mengenali bisa nempel atau enggak ke subunitnya, ke hemenya itu dan ternyata bisa gitu. Fe2+ tuh bisa mengangkut CO gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia itu tidak bisa kapasitas pengangkutan oksigennya jelas berkurang. Tapi uniknya di sini sebelum dia kapasitas oksigennya itu berkurang, ternyata malah dia geser ke kiri, sempat geser ke kiri. Ya, ini gara-gara pada titik ini yang terjadi itu adalah subunit di hemoglobin itu tuh udah ketempelan sama CO, jadi mempengaruhi subunit yang belum ketempelan sama CO untuk mengikat oksigen dengan lebih kuat. Jadi sempat geser ke kiri gitu loh. Tapi kan tetap aja itu tidak bermanfaat karena ujung-ujungnya banyak subunit yang udah ketempelan sama CO. Jadi kapasitas pengangkutan oksigennya tidak bisa maksimal kayak gitu.
Nah, kemudian ada lagi bentuk pengangkutan oksigen yang berbeda, bukan hemoglobin namanya. Namanya adalah mioglobin. Jadi, mioglobin ini bedanya sama hemoglobin, kalau kita lihat ya strukturnya, dia terdiri dari protein dan heme, tapi tidak punya subunit. Jadi ya udah satu globulin dan satu heme aja. Nah, mioglobin ini biasanya sering kita temui di otot. Jadi di otot itu hemoglobin itu tuh bisa sebenarnya mengakses otot lewat pembuluh darah. Tapi juga ada mioglobin sebagai cadangan. Karena kita bisa lihat di sini ya, mioglobin itu karena dia itu bukan terdiri dari 4 subunit, dia tidak menunjukkan kooperativitas. Jadi kurvanya itu tuh bentuknya eksponensial gini aja, bukan seperti hemoglobin yang kurvanya bentuknya sigmoid atau S tadi gitu. Nah, makanya mioglobin itu tuh dia baru akan melepaskan oksigen dalam jumlah banyak kalau partial pressure-nya itu tuh udah rendah banget. Jadi, hemoglobin dan mioglobin pada otot itu tuh saling melengkapi ya. Jadi ketika aktivitas otot itu masih biasa aja, dia bisa diinput oksigennya sama hemoglobin. Tapi ketika aktivitas otot ini tinggi banget, misalnya kita lagi berolahraga, oksigen yang dibutuhkan itu tinggi, kapasitas hemoglobin itu nggak bisa keep up gitu ya dengan kebutuhan tersebut, jadi mioglobin melepaskan oksigennya, kayak gitu. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Oke, teman-teman, itu yang bisa aku jelasin tentang respirasi. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang respirasi seluler, terus kita juga udah ngomongin tentang respirasi di tingkat organ sih bisa dibilang ya. Cuman tadi memang kita nggak fokus ke kapasitas paru-paru, volume paru-paru gitu ya, itu kan lebih organ. Jadi mungkin ini lebih tepatnya respirasi jaringan sih. Ya, jadi antar jaringan itu prosesnya seperti apa. Oke, jadi, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini adalah pertemuan keempat kita, jadi kedua dari terakhir. Kita akan ada satu lagi pertemuan di minggu kelima, minggu depan. Kemungkinan pertemuannya itu hari Sabtu, ya. Jadi kemungkinan hari Sabtu, materinya apa nanti kita lihat, tapi ada kemungkinan materinya itu Anfis 1. Ya, Anfis 1 lagi, sistem saraf sama ekskresi kalau nggak salah. Oke, jadi tuh, tapi nanti tunggu aja konfirmasi dari admin, kira-kira topiknya apa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.